Film ini mengisahkan tentang kehidupan seorang anak jenius yang bernama Fred, yang bisa dibilang tidak bahagia dengan kecerdasan yang dia miliki. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai saat seorang wanita muda bernama Didi yang melahirkan anak pertamanya dan langsung memberinya nama dengan Fredlet. Tetapi ibunya tidak mengetahui bahwa ia akan melahirkan anak jenius. Tapi tanda-tanda kejeniusan putranya itu sudah ditunjukkan pada saat dia masih kecil. Okay. Right? No coffer. It's a plate. Selain itu, Fred juga tidak suka bermain seperti anak umumnya karena ia sudah berada lebih jauh di depan mereka. Karena kecerdasannya membuatnya menjadi seorang pendiam sehingga dia terlihat seperti orang bodoh hingga teman-temannya sering mengejeknya. Sedangkan di sekolah, Fred jauh lebih unggul dibandingkan dengan anak lain. Ketika teman-temannya mempelajari satu hal, Fred sudah menguasainya terlebih dahulu. Pada suatu hari, seorang profesor yang menangani anak-anak jenius mendengar kabar tentang Fred. Diketahui bahwa Fred anak usia 7 tahun kelas 2 SD yang pandai menulis puisi, melukis, memainkan piano di tingkat kompetisi dan tetap mempertahankan keterampilan tentang matematika dan fisika. Kemudian, profesor dan asistennya mengundang Fred dan ibunya untuk datang ke tempat mereka. Sesampainya di sana, asisten yang membawa Fred ke tempat sebuah ruangan milik seorang wanita yang biasa dipanggil Jean. Jean mencoba mengetes kejeniusan Fred dengan memberikan beberapa gambaran. Tapi Fred fokus pada satu lukisan dan mencoba menerjemahkan lukisan itu kepada Jean. Dia juga menguji kemampuan musik Fred, yang dimana orang seusianya yang masih belajar, sedangkan dia sudah menciptakan musiknya sendiri. Gak lama kemudian, Didi pun masuk melihat putranya. Kedatangan Didi, dia pun menyatakan dirinya. Dia seorang profesor yang mengenai anak-anak jenius dan ingin mengambil 5 siswa untuk bersaing di Opsi of Somat, semacam olimpiade mental. Jean menginginkan Fred dan ingin membawanya ke tempat itu. Tapi ibunya tidak setuju dan belum menyadari bahwa putranya adalah orang jenius dan segera membawa anaknya untuk pulang. Pada hari berikutnya, Fred melihat teman-temannya yang sedang bermain. Kebetulan saat itu hari ulang tahunnya yang ke-7 dan siap memberikan undangan ke temannya. Tapi setelah membagikan undangannya, teman-temannya pun membuang dan menginjak undangan yang diberikan. Dan tidak ada satupun teman yang datang ke pesta ulang tahun Fred. Karena satu hal, Didi pun mengubah keputusannya yang kemarin dan menelpon Jean dan mengizinkan Fred untuk mengikuti lomba yang berlangsung pada beberapa minggu. Dan keesokan harinya, Jean membawa Fred dan 4 anak Jean lainnya untuk ke kota tersebut. Salah satu dari mereka yaitu Teman. Dia jago matematika tetapi sombong. Sesampainya di sana, Jean membuka acara dan berhadapan dengan 1000 anak jenius lainnya. Setelah itu, Jean pun memberitahu pekerjaan yang apa mau dikerjakan. Pada saat semuanya fokus belajar, Dama Fred mengambil beberapa pensil dan karet. Kemudian ia menjauh dari kerumunan dan membuat sebuah benda. Jean yang kehilangan Fred segera mencarinya, dan gak lama kemudian dia menemukannya. Saat itu, Jean terlihat kagum dengan benda yang dibuat oleh Fred dan meminta Fred untuk menunjukkan ke yang lain. Tapi Fred menolaknya. Setelah itu,
Fritz pergi ke ruangan di mana perlombaan itu sedang dimulai. Saat itu, beberapa orang memuji Gamer. Awalnya dengan kemampuan otak kecerdasan tersebut, Gamer bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan matematika, tapi pas pertanyaan yang terakhir, Gamer terlihat kesulitan. Akhirnya, Fritz yang mempunyai otak yang lebih cerdas dibandingkan Gamer, tanpa sengaja menjawab pertanyaan tersebut. Hal ini membuat Gamer tidak menyukainya dan mengancam jika dia melakukan itu lagi. Dan melihat Gamer berperilaku buruk membuatnya lebih waspada untuk menjaga Fritz. Kemudian giliran Fritz yang akan diuji, dan sesuai ekspektasi mestinya Fritz dapat menjawab semua pertanyaan seputar matematika dengan mudah. Dan untuk mengobati rasa rindu pada ibunya, pas malam hari ia menelpon ibunya dan menceritakan apa saja yang dia rasakan dan dia lihat selama berada di sana. Keesokan harinya, Fritz melihat Gamer yang menuju ke kandang kuda. Ia mencoba mengikuti Gamer ke sana. Saat itu, ia menanyakan kenapa dia sangat marah kepadanya. Ternyata hal itu dikarenakan kecemburuan Gamer yang melihat kedekatan Jen dan Fritz. Dan Gamer pun tahu kalau dari Lev, Fritz tidak mempunyai teman. Makanya dia menjadi baik dari Fritz dan mengajaknya berkeliling dengan kuda. Nah, si Gamer ini mengajak Fritz untuk lomba. Pas lagi lomba, dengan Fritz, Gamer nggak nyadar kalau ada tangkai pohon di depannya yang membuat Gamer tersangkut dan terjatuh, dan kepala Gamer terbentur ke tanah. Tidak lama kemudian, Jen pun datang menjenguk mereka. Tapi pada saat itu, Jen menyadari sesuatu. Sejak kejadian itu, Gamer telah kehilangan kecerdasannya. Akhirnya perlombaan pun selesai dan Jen mengantar pulang anak-anak ke rumahnya masing-masing, termasuk Fritz. Sejak itu, Fritz juga akhirnya mempunyai teman yang menghubunginya melalui telepon. Keesokan harinya, Fritz kembali ke sekolah seperti biasa. Tapi Fritz merasa pelajaran di sekolah membosankan dan tidak cocok lagi untuknya. Kemudian, Jen kembali menemui Didi dan meminta izin untuk memasuki Fritz ke perguruan tinggi selama musim panas nanti. Selama berada di audisi, Jen telah memperhatikannya, dan selama ini Fritz merasa kehilangan limusasi untuk mengeluarkan ide-ide cerdasnya. Awalnya, ibunya menolak, menyatakan bahwa ia dan Fritz tidak peduli dengan kecerdasan yang Fritz miliki. Mereka hanya ingin Fritz menjadi anak mama, seperti anak seusianya. Dan Fritz tidak pernah ingin pergi ke perguruan tinggi. Jen yang benar-benar memahami Fritz meminta ibunya sendiri yang menanyakan kepada Fritz. Seketika ibunya terdiam dan tidak mengatakan apa-apa. Pada malam harinya, ibunya pun menanyakan apakah Fritz benar-benar ingin pergi ke perguruan tinggi. Tapi karena ia takut pada ibunya, Fritz hanya terdiam tidak menjawab. Pada saat itu, ibunya mengalah, dan kalau Fritz pasti akan hidup selamanya dengan potensi yang dia miliki. Dengan berat hati, akhirnya ibunya harus mengizinkan Fritz untuk mengikuti kata hatinya. Dan keesokan harinya, ibunya pun mengantarnya. Sesampainya di sana, Fritz sempat mengatakan beberapa hal ke ibunya. Hingga lama kemudian, ibunya pun harus pulang dengan yang lain. Didi sangat mengkhawatiri anaknya yang masih berusia 7 tahun. Ia meminta kepada Jen untuk menjaga Fritz. Jika sesuatu yang terjadi pada anaknya, ia tidak akan segan-segan menyakitinya. Hingga lama setelah itu, Didi pun masuk ke dalam mobil dan akan segera kembali ke rumahnya. Setelah kopernya, ibunya Jen menunjukkan beberapa hal nilai tanggung jawab Fritz dan benda-benda yang akan menjadi miliknya. Terlihat pada saat itu, Jen cukup baik menjaga Fritz. Keesokan harinya, Fritz pertama kali masuk kelas barunya. Terlihat Fritz merupakan anak yang paling muda di kelas itu. Enggak lama kemudian, profesor pun datang ke dalam kelas. Saat itu, ia menjelaskan bahwa kelas yang ia bawakan adalah fisika kuantum, bukan fisika pendidikan.
Seketika lebih setengah penduduk kelas keluar dan hanya tersisa beberapa orang yang salah satunya Fred. Setelah kelas berakhir, ia keluar dan mencari keberadaan Jane. Namun pada saat yang sama terlihat beberapa mahasiswa populer yang sedang bermain-main di depan Fogaton. Salah satu di antaranya mereka dengan sengaja memparkan global ke atas dan tanpa sengaja global itu mengenai kepala Fred hingga membuat Fred tidak sadarkan diri. Jane pun mendekati Fred yang sudah dikelilingi banyak orang. Jane khawatir kalau Fred kehilangan kecerdasannya sama apa yang terjadi pada Gamer. Gak lama kemudian Fred pun akhirnya sadar diri. Di ruangan pada saat itu yang sama Didi menelpon anaknya. Akan tetapi Jane yang takut Didi mengetahui apa yang terjadi pada Fred mencoba mengalihkan perhatian dan mengatakan Fred tidak bisa bicara. Tapi akhirnya telepon itu diambil Fred dan ia mengobrol dengan ibunya. Keesokan harinya Fred kembali ke kelas dan belajar seperti biasanya. Pada saat profesor menjelaskan pelajaran, tidak ada satupun yang terlihat memahami perkataan profesor tersebut kecuali Fred. Alhasil, hampir semua teman sekelasnya menyonteknya. Setelah kelas berakhir, Fred kemudian membaca bukunya di cafe. Saat itu, orang yang melempar global ke Fred datang untuk menanyakan kabar Fred. Dia tersebutlah bernama Eddie. Di sini, Fred terlihat mulai akrab dengan Eddie. Bahkan Eddie membawa teman kecilnya itu untuk berkeliling. Mereka menghabisi waktu sepanjang hari. Kemudian Eddie membawanya tersebut ke ruangan dan bermain piano bersama. Menghabiskan waktu dengan Eddie membuat Fred tidak tepat waktu pulang. Tanpa sesampainya di rumah, Jane meminta Fred untuk tidak mengulanginya lagi karena dia sangat khawatir akan keadaan Fred. Tapi Fred merasa ia terlalu ditekan dan kurang bebas menjalani aktivitasnya. Padahal Fred ini baru aja bergaul dengan orang yang bukan seusianya. Sudah terlanjur akrab dengan Eddie, keesokan harinya Fred mendatangi Eddie ke rumahnya untuk mengajaknya keluar. Tapi Fred dikejutkan dengan pemandangan di mana Eddie pada saat itu sedang tidur dengan seorang perempuan. Eddie yang kaget melihat kedatangan Fred tak sengaja mengusirnya. Enggak lama kemudian Eddie mengejar Fred. Saat itu Eddie pun memberi pemahaman pada Fred. Fred merupakan anak kecil sedangkan dia orang dewasa. Eddie mengatakan ia emang suka menghabisi waktu bersama Fred, akan tetapi ia tidak bisa melakukannya tiap hari. Dia juga harus menghabiskan waktu dengan teman seusianya. Eddie mengatakan kalau dia bukan pengasuh Fred dan tidak bertanggung jawab pada Fred. Mendengar hal tersebut, Fred pun paham dan segera meninggalkan Eddie. Fred menyadari hidup dengan orang dewasa tidak membuat mereka memahaminya. Tengah malam itu, Fred yang merindukan ibunya mencoba menelpon, tapi yang angkat itu bukan ibunya, melainkan temannya sendiri. Ia mendengarkan mereka mengadakan pesta tengah malam tanpa dirinya. Keesokan harinya, ibunya mengirimkan foto-foto mereka dan berharap Fred ikut bahagia. Tapi hal itu membuat Fred kecewa karena untuk pertama kalinya ibunya tidak mengangkat telepon dan berpesta dengan orang-orang lain tanpa dirinya. Oke, bagaimana kelanjutannya? Tunggu part 2 ya. Oke.